Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati. Pastinya cuma di items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kayak biasanya selama 30 menit ke depan aku bakal ngasih teman-teman semua informasi yang seru-seru banget dan pastinya bukan cuma seru tapi juga bermanfaat dan informatif. Tapi teman-teman ya, seperti biasanya Ayu nggak akan bosen-bosennya untuk ingetin teman-teman semuanya untuk patuhi protokol kesehatan. Pastinya 3M-nya dijaga, pakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pakai hand sanitizer. Selain itu kalau bisa teman-teman juga jauhin kerumunan, kalau bisa nggak penting-penting banget di rumah aja, mengurangi mobilitas ya, supaya kita semua bisa yuk bener-bener bebas dari pandemi bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan secara langsung keindahan Taman Nasional yang ada di Indonesia. Seperti tema yang akan kita bahas hari ini teman-teman. Dan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 1 butir 14 Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, budidaya, dan juga rekreasi. Secara umum nih ya teman milenial, suatu kawasan itu bisa ditentukan menjadi kawasan taman nasional adalah kawasan yang luasnya itu relatif nggak akan terganggu. Dia juga memiliki nilai kekhasan alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi. Selain itu, potensi sektor pariwisata yang besar, dia juga harus mudah diakses oleh wisatawan dan bermanfaat bagi wilayah yang bersangkutan. Meskipun demikian, Taman Nasional ini digunakan untuk rekreasi dan dapat dikunjungi oleh wisatawan. Penerapan sistem pariwisata yang ada di Taman Nasional tidak sama dengan tempat pariwisata lainnya ternyata. Pembuatan Taman Nasional ini dibuat dengan sistem zonasi. Jadi setiap zona dalam Taman Nasional ini hanya dapat dikunjungi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tujuan dan aturannya juga udah jelas banget teman-teman. Ada 7 zona dari Taman Nasional itu sendiri. Nah, yang pertama nih yang akan kita bahas adalah zona inti. Ini adalah intinya inti ya, dan adalah bagian Taman Nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi. Fungsinya adalah untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan juga khas pastinya. Selain zona inti, ada juga zona rimba untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan, konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran, dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti. Selain itu yang ketiga ada juga zona pemanfaatan nih teman milenial. Ini adalah bagian dari Taman Nasional yang letak kondisi dan potensi alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam, rekreasi, pendidikan, pembangunan, yang pastinya ini harus menunjang pemanfaatan, dan yang terakhir untuk kegiatan budidaya. Selanjutnya ada lagi nih zona tradisional. Nah, kalau yang ini dia tuh untuk pemanfaatan potensi tertentu dari Taman Nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Next ada juga yang namanya zona rehabilitasi. Jadi ini adalah bagian dari Taman Nasional yang karena mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Zona religi, budaya, dan sejarah adalah bagian dari Taman Nasional yang di dalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan.
perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah juga ada di sini teman milenial. Dan yang terakhir, last but not least adalah zona khusus. Ini adalah untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditunjuk dan ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupan lainnya. Serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi, dan juga listrik. Oh, jadi tuh ini Ayu juga baru tahu teman milenial. Ternyata setiap tempat di Taman Nasional ini itu punya zonanya masing-masing. Jadi teman milenial kalau misalkan pengen datang ke Taman Nasional di salah satu tempat yang ada di Indonesia gitu ya, harus dilihat juga nih kira-kira ini zonanya apa sih. Terus kemudian gimana nih statusnya. Karena kalau dari yang tadi kita bahas ya teman-teman milenial, ada yang namanya zona inti, zona rimba, pemanfaatan tradisional, rehabilitasi, dan juga zona khusus. Dia ini pemanfaatannya beda-beda. Pastinya juga ini tuh biar berkesinambungan satu sama lain supaya pelestariannya itu bisa terjaga. Dan tadi di dalamnya tuh juga ternyata ada situs budayanya aja, dan juga ada kelompok masyarakat yang udah tinggal di sana dan memang harus dijaga juga nih kelestariannya. Biasanya tuh kalau misalkan kayak gini tuh itu adalah masyarakat adat gitu ya teman milenial. Jadi bukan cuma dari flora dan faunanya aja, tapi budayanya juga harus dijaga, sejarahnya juga harus dijaga. Sedih sih sebenarnya karena kalau boleh jujur, Ayu juga belum pernah nih ke Taman Nasional yang ada di Indonesia. Belum pernah bener-bener mengeksplor dari satu zona ke zona yang lainnya. Pastinya sebenarnya kalau misalkan pernah nih ya teman milenial, ini pasti di pengalaman yang seru banget dong. Karena kita ini ibaratnya ikut tur paket lengkap ya kan. Bukan cuma lihat keindahan alam aja, flora faunanya aja, tapi juga bisa belajar sosialnya seperti apa, budayanya kayak apa. Karena biasanya budaya-budaya yang dibawa oleh suku-suku tertentu di Indonesia ini beda-beda banget. Dan pastinya ini juga jadi salah satu kekayaan dari banyaknya kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ini kekayaan dari sisi sumber daya manusianya. Wih, ini keren banget sih teman milenial. Tapi sebenarnya mana aja sih taman nasional yang ada di Indonesia? Ada yang bisa sebutin teman milenial? Atau mungkin teman milenial ada yang pernah datang ke taman nasional salah satunya di Indonesia gitu, di luar negeri juga boleh, kita share aja langsung ke komen di bawah ini ya. Nah teman milenial, di segmen 1 segitu dulu ya yang Ayu bahas. Selanjutnya kita akan bahas lagi masih tentang Taman Nasional Indonesia, tapi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Yeay teman milenial, kita balik lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bareng aku Ayu Rahmawati yang setia banget nemenin kalian selama 30 menit. Dan tadi kalau misalnya kita udah bahas zona-zona yang ada di Taman Nasional di Indonesia, sekarang kita akan bahas beberapa taman nasional di Indonesia yang memiliki luas bahkan ini mencapai 1 juta hektar. Wow. Dan berikut nih ya beberapa diantaranya yang akan Ayu spill untuk teman-teman milenial semua. Yang pertama adalah Taman Nasional Lawrence. Ini adalah taman nasional yang lokasinya ada di timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat, dan merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Luasnya mencapai 2.505.600 hektar. Waduh, itu kalau jalan kaki sampai gempor ya teman milenial. Dan telah dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1999. Gak cuma itu aja, organisasi World Wide Fund for Nature atau WWF ini menetapkan Taman Nasional Lawrence ini sebagai kawasan konservasi terluas dan terlengkap ekosistemnya
di Asia Pasifik. Wow, udah bukan Asia Tenggara lagi tapi ini Asia Pasifik. Mulai dari ekosistem perairan laut, ekosistem pesisir, ekosistem hutan pantai, ekosistem hutan rawa air payau, ekosistem hutan rawa air tawar, ekosistem hutan dataran rendah, ekosistem hutan pegunungan rendah, ekosistem hutan pegunungan tinggi, ekosistem subalpin atau treeline, ekosistem alpin, dan ekosistem pegunungan salju abadi. Keren banget, Papua tuh emang gak pernah mengecewakan loh teman milenial. Dan selanjutnya ini masih dari Papua. Wah, kalian pernah dengar yang namanya Taman Nasional Teluk Cendrawasih? Kalau misalkan belum, kita bahas yuk bareng-bareng. Masih di pulau yang sama, yaitu di Papua. Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini memiliki luas 1.453.500 hektar yang menjadikannya sebagai taman nasional laut terbesar yang ada di Indonesia. Memiliki luas wilayah yang tadi ya luas banget. Taman nasional itu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, ada juga Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Nabire. Tipe-tipe ekosistem di kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih secara garis besar tuh dapat dikelompokkan menjadi ekosistem hutan tropis daratan pulau, ekosistem pantai, dan ekosistem perairan laut yang terdiri dari terumbu karang, padang lamun, dan dataran dangkal yang kurang dari 20 meter. Salah satu yang menjadi daya tarik dari Taman Nasional Teluk Cendrawasih itu adalah hiu paus. Di Indonesia sendiri, hiu paus itu cuma bisa ditemukan di 3 lokasi, yaitu Kepulauan Derawan Kalimantan, daerah Gorontalo, Sulawesi, dan yang terakhir Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Papua. Wih, keren banget nih Papua, ya ampun. Nih salah satu pulau yang menurut Ayu kalau ke sana tuh harus lebih dari seminggu ya, karena luas banget dan banyak banget tempat-tempat yang harus dikunjungin teman milenial. Selain itu, ini ada juga Taman Nasional Kerinci Seblat. Memiliki luas sekitar 1,4 juta hektar. Taman nasional ini terbentang di 4 provinsi besar di Pulau Sumatera, mulai dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, hingga ke Sumatera Selatan. Taman Nasional Kerinci Seblat ini memiliki banyak banget keanekaragaman hayati. Terdapat tumbuhan langka dan masih asli seperti pinus kerinci, kayu pacat, bunga rafflesia, bunga bangkai, kantung semar, dan 300 jenis anggrek. Selain flora, Taman Nasional ini juga banyak banget mempunyai fauna-fauna asli yang hidup di sana. Beberapa di antaranya adalah badak Sumatera, ada gajah Sumatera juga, macan dahan, harimau loreng Sumatera, kucing emas, kambing hutan, katak bertanduk juga ada, simpai, burung julang emas, burung tiung Sumatera, dan burung celepuk juga ada di sana. Lucu ya namanya ya, burung celepuk. Selain itu, yang gak kalah keren juga dan pastinya udah terkenal sampai ke seluruh dunia, yaitu Taman Nasional Wakatobi. Siapa yang gak tahu Taman Nasional Wakatobi? Taman Nasional ini tuh letaknya ada di Kabupaten Wakatobi, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Kabupaten Wakatobi terdiri dari 4 pulau utama, yaitu Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan juga Binongko. Nama Wakatobi merupakan singkatan dari 4 pulau tersebut tuh yang tadi udah disebutin. Dan dari kata Wangi-Wangi itu sendiri, K ini dari kata Kaledupa, To dari kata Romia, dan B dari kata Binongko. Selain itu, keempat pulau tersebut terdapat beberapa pulau kecil yang ada di wilayah Wakatobi. Antara lain Pulau Hoga, Kapota, Anang, dan juga Rundumana. Taman Nasional yang ditetapkan pada tahun 1996 ini memiliki luas area, tahu nggak berapa teman milenial? Ini mencapai 1.390.000 hektar. Wah gila, ini luas banget sih. Dan mengutip dari laman kendari.bkn.go.id, di Taman Nasional Wakatobi ada 750 dari total 850 spesies koral
yang ada di dunia. Wah, Wakatobi itu emang luar biasa sih. Dan konfigurasi kedalamannya itu bervariasi mulai dari datar sampai melandai ke laut, dan di beberapa daerah perairan terdapat yang bertebing curam juga. Jadi harus hati-hati teman milenial. Bagian terdalam perairannya pun mencapai 1044 meter. Selain itu ada juga yang namanya Taman Nasional Kayan di Mentarang. Taman Nasional yang terletak di Kalimantan Utara ini memiliki luas mencapai 1.360.600 hektar. Taman Nasional Kayan Mentarang ini merupakan kawasan konservasi yang sekaligus menjadi tapal batas wilayah Indonesia dengan Malaysia. Tepatnya dengan Sarawak di bagian barat dan Sabah di bagian utaranya. Untuk lokasinya sendiri, secara administrasi, Taman Nasional Kayan Mentarang ini berada di 2 kabupaten, yang keduanya ada di Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Taman Nasional Kayan Mentarang ini juga menyimpan beragam keunikan kekayaan alam dari ekosistem hutan hujan pegunungan rendah hingga hutan hujan pegunungan tinggi. Dan Taman Nasional ini memiliki berbagai jenis anggrek yang tumbuh liar, palem, dan juga kantong semar. Selain kaya akan floranya, Taman Nasional Kayan Mentarang juga kawasan lindung bagi 100 jenis mamalia Borneo atau Kalimantan. 2 diantaranya adalah macan dahan dan lutung dahi putih. Wih, ini luar biasa ya kalau kita ngomongin kekayaan alam Indonesia memang. Tapi teman milenial, kalau misalkan kita flashback lagi nih dari yang tadi udah Ayu bacain ya, apa aja sih taman nasional terluas yang ada di Indonesia? Salah satu yang menarik banget perhatian Ayu ini adalah yang Taman Nasional Lawrence, tepatnya di Papua Barat. Kalau kita tahu ya, bukan cuma pengakuan dari mulut ke mulut aja bahwa taman ini memang kaya banget, tapi tadi udah diakui sama WWF sebagai kawasan konservasi terlengkap dan terluas yang ada di Asia Pasifik loh. Wah, itu di Asia Pasifik, bukan cuma di Asia Tenggara aja. Jadi kita bisa tahu dong berapa kayanya Indonesia ini. Pastinya sebagai Indonesia kita bangga banget ya, kita harus tetap melestarikan kekayaan alam yang ada di Indonesia dengan cara menjaganya bareng-bareng pastinya. Dan teman milenial, kita akan seru-seruan lagi bahas tentang keindahan dari Taman Nasional yang ada di Indonesia. Tapi nggak cuma di segmen ini aja, di segmen selanjutnya kita juga masih akan ngebahas ya. Tapi sabar dulu, kita break dulu sejenak, nanti kita balik lagi pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati, masih membahas tentang keindahan alam Taman Nasional Indonesia. Ih, seru banget ya. Kalau misalkan tadi di segmen selanjutnya kita udah bahas kan di mana aja sih taman nasional terluas yang ada di Indonesia. Di segmen ini kita akan bahas 5 tambahan taman nasional yang tertua yang ada di Indonesia yang tercatat diresmikan pertama kali secara bersamaan pada 6 Maret 1980. Peresmian 5 taman nasional ini itu didukung dengan 4 menteri yang saat itu menjabat, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pengawasan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Penerangan. Deklarasi tersebut berlangsung di kantor Departemen Penerangan. Dan yang pertama yang diresmikan adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Luas area Taman Nasional Gunung Leuser ini sekitar 838.872 hektar. Kawasan ini tuh masuk dalam wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Dikenal dengan kekhasannya, yakni satu-satunya kawasan konservasi yang memiliki 4 satwa kunci dan karismatik dunia yang terancam punah dan dilindungi, yaitu ada orangutan, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera.
Kawasan itu juga jadi lebih lebih ramah lagi untuk rumah dari bunga Rafflesia agehensis dan Rafflesia lanwangensis serta flora khasnya seperti daun payun raksasa. Atas keunikan dan keindahannya, Taman Nasional Gunung Leuser ini telah mendapat 3 penghargaan dunia, yakni Situs Warisan Dunia atau World Heritage Site, Tropical Rainforest Heritage of Sumatra, ASEAN Heritage Parks, dan Cagar Biosphere Man and Biosphere Reserve. Selain itu ada juga nih yang gak kalah kerennya teman milenial dan gak kalah tuanya, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Taman nasional yang memiliki luas 174.189 hektar ini ditetapkan sebagai Natural World Heritage Site oleh Komisi Warisan Dunia UNESCO di tahun 1992. Taman Nasional Ujung Kulon ini juga memiliki beberapa jenis satwa liar, baik yang sifatnya itu endemik maupun penting untuk dilindungi. Secara umum, kawasan ini masih mampu menampung perkembangbiakan berbagai populasi satwa liar. Beberapa jenis satwa endemik penting dan merupakan jenis langka yang sangat perlu dilindungi adalah badak Jawa, owa Jawa, surili, dan juga anjing hutan. Selain memiliki ciri khas flora dan fauna, Taman Nasional Ujung Kulon ini juga menyediakan sejumlah objek wisata yang menarik dan eksotis yang sangat layak untuk dikunjungi, seperti Pulau Peucang, Padang Penggembalaan Cidaon, Padang Penggembalaan Cibunar, Gua Sanghyang Sirah, Pantai Selatan, Kepulauan Handeuleum, Pulau Panaitan, Sumber Air Panas Cibiuk, Habitat Owa Jawa, Curug Cikacang. Selain itu ada juga nih ya teman milenial yang namanya adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kalau ini salah satu yang paling terkenal banget ya, yang para pecinta gunung pasti harusnya udah pernah nih kesini. Dan Taman Nasional yang memiliki luas 25.851 hektar ini menjadi kawasan yang tidak pernah sepi dari aktivitas pendakian dan aktivitas alam lainnya seperti camping dan trekking ke air terjun. Selain itu kawasan ini juga dekat sama ibu kota Jakarta. Jadi di Taman Nasional ini itu terdapat elang Jawa, owa Jawa, dan juga macan tutul Jawa. Udah pasti ya nih kalau misalkan anak-anak pecinta alam yang naik ke Gunung Pangrango pastinya juga ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selain itu ada juga teman-teman Taman Nasional Baluran yang letaknya ada di Banyuwangi. Taman nasional yang terkenal dengan keindahan padang savananya ini itu memiliki luas sekitar 25.000 hektar. Dan padang savana di Taman Nasional Baluran dikenal dengan nama Savana Bekol dengan luas 300 hektar dan menjadikannya sebagai padang savana terluas yang ada di Jawa. Taman nasional ini terdapat hewan-hewan yang dilindungi, contohnya tuh kayak ada benteng Jawa, kerbau liar, rusa, kera berekor panjang, dan juga merak hijau yang cantik banget. Di sekitar Taman Nasional Baluran, kamu tuh bisa santai-santai cantik gitu ya di tepi-tepi pantai yang belum ramai dikunjungi oleh pengunjung. Ada juga Pantai Bama, terus ada Pantai Balanan, Bilik, dan juga Sijile. Tinggal dipilih aja teman milenial, banyak pilihannya. Satu lagi yang gak kalah terkenalnya adalah Taman Nasional Komodo. Wah, ini salah satu yang pengen banget Ayu datengin tapi belum sempet nih. Dikenal sebagai rumah dari biawak raksasa yang terkenal di dunia, apalagi kalau bukan komodo. Hewan komodo merupakan spesies purba dan langka yang hampir punah. Komodo hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Komodo karena keunikan dan kelangkaannya. Taman Nasional Komodo ini juga dinyatakan sebagai World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO tahun 1986. Taman Nasional Komodo juga terdiri dari 5 pulau, yaitu Pulau Komodo, Pulau Padar, Rinca, Gili Motang, dan Nusa Kode.
Total luas Taman Nasional itu mencapai 173.000 hektar. Selain komodo, satwa lain seperti rusa timor, kuda liar, monyet ekor panjang, dan kerbau liar juga bisa kalian jumpai nih di Taman Nasional Komodo ini. Wah, ini adalah taman nasional yang pengen banget Ayu kunjungin sih, tapi belum sempet sampai sekarang. Tapi katanya juga ya teman milenial, ini kan Taman Nasional Komodo ini juga udah terkenal banget ya sampai kemana-mana. Dan beberapa temen aku juga udah ada yang datang ke sana. Katanya buat perempuan yang sedang berhalangan, yang sedang menstruasi tuh nggak boleh ke Taman Nasional ini. Kenapa? Karena kan ada komodo, dan komodo itu kan sebenarnya predator liar ya. Jadi kalau misalkan dia tuh mencium bau darah itu tuh bisa sangat sensitif, dan penciumannya tuh juga jauh banget. Jadi kalau misalkan dia mencium darah, dia itu jadi ke-trigger untuk menyerang ya kan, jadinya serem banget. Jadi kalau misalkan temen-temen ini yang perempuan lagi sedang siklus menstruasi, mendingan jaga jarak dulu, jangan ke situ dulu. Sama tour guide-nya dulu aja, bilang juga kondisinya, karena itu memang berbahaya buat diri teman-teman. Tapi selain itu, ini beberapa wisata lainnya di Taman Nasional Komodo ini luar biasa indah ya. Apalagi kalau misalkan kalian datang ke Labuan Bajo, terus kayak kalian di kapal gitu selama beberapa hari, nanti kalian bakal diajak juga tuh keliling ke pulau-pulau dari Taman Nasional Komodo yang pastinya indah-indah banget. Tapi sedihnya juga beberapa berita yang Ayu dapat tuh di tahun baru kemarin, itu pantai-pantainya sempat ada yang udah terkontaminasi sama sampah-sampah plastik, terus juga udah pasir putihnya tuh udah nggak seputih dulu karena udah banyak kotoran-kotoran di sana. Itu bikin sedih sih, karena belum sempet ke sana dan rasanya tuh kayak pengennya tuh ngelihat yang indah gitu. Tapi kalau misalkan ngeliat ada sampah-sampah atau ada hal-hal lain yang mengganggu pemandangan kan kayaknya sedih, apalagi kalau misalkan itu karena manusia. Jadi yuk kita bareng-bareng jaga keindahan alam dari Taman Nasional di seluruh dunia deh, bukan cuma di Indonesia aja. Kalau teman-teman punya kesempatan nih ya ke Taman Nasional lain di negara-negara lainnya juga harus dijaga dong pastinya, karena pengaruhnya bukan cuma ke kita aja, tapi buat semua orang pasti itu berpengaruh banget gitu teman milenial. Nah, itu dia yang kita bahas teman milenial. Nggak kerasa ini udah di segmen akhir, waktunya Ayu pamit undur diri. Makasih ya udah seru-seruan bareng dan ngebahas tentang keindahan dari Taman Nasional di Indonesia di episode kali ini. Episode selanjutnya kita bahas apa ya enaknya? Yuk langsung aja komen dan dropnya di bawah, di kolom di bawah ini ya. Ayu tunggu pasti komentar dari teman-teman semua. Ayu sekarang pamit undur diri dulu. Makasih sekali lagi udah nyaksiin aku, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye!